Sidang kasus tipikor yang menjerat NAW, Ketua LPD Anturan telah memasuki babak mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Sidang yang digelar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 11 WITA sampai 13 WITA dengan agenda mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Buleleng. Adapun saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU ialah saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Buleleng, Komang Widyarini. Di dalam persidangan, di hadapan Majelis Hakim Tipikor, Putu Gede Novayarte, didampingi dua hakim anggota Choi Bekti dan Nelson, saksi ahli Komang Widyarini menyampaikan seputaran data-data perhitungan jumlah keuangan LPD Anturan dan juga perputaran keuangan LPD hingga ditemukannya kerugian negara sejumlah 151 miliar. Dan terkuak pula dalam melakukan perhitungan, Inspektorat tidak melakukan investigasi atau meminta keterangan dari terdakwa maupun pengurus LPD lainnya. Menanggapi penyampaian saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa NAW, Wayan Sumardike, mengungkapkan keberatannya karena pihak Inspektorat tidak memeriksa kliennya dan pegawai lainnya di LPD Anturan. Menurut Sumardike, dengan tidak adanya pemeriksaannya, NAW justru sangat merugikan, karena atas kekeliruannya tersebut membuat kliennya sampai duduk di kursi pesakitan. Sementara pihak saksi dari Inspektorat Buleleng, Komang Widyarini, mengatakan tidak melakukan investigasi karena fokus pada perhitungan. Sesuai dengan laporkan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan kami bahwa nilai kerugiannya komponen kerugian yang harus dipertanggungjawabkan itu ada 3. Yang pertama ada selisih nilai kas, kemudian ada kredit, dan yang terakhir kurang bentuk CPNR yang mengakibatkan penyajian laba lebih tinggi dari yang seharusnya. Oke, itu yang menjadi. Secara keseluruhan nilai kerugian atas 3 komponen itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh LPD. Oke. Terus tadi Ketua LPD sedikit tadi memberikan tanggapan di saat memeriksa menghitung terdakwa itu dari data, apakah Ibu memang tidak perlu melakukan konfirmasi terhadap terhadap terdakwa ya? Iya, bukan tidak perlu melakukan konfirmasi, tetapi ruang lingkup penugasan kami yang mensyaratkan bahwa kami fokus pada perhitungan, menghitung nilai kerugiannya. Jadi tidak melakukan investigasi. Itu saja, karena investigasinya tidak ada di kita, ada di penyidik. Hari tadi adalah sidang pembuktian yang kesekian kalinya. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli dari kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau dalam persidangan seminggu yang lalu, tanggal 15 Februari 2023, jadi Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dari pejabat pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Jadi pada saat itu Kabag Ekonomi mendapatkan penugasan dari Bupati Buleleng untuk bertindak selaku pembina dan pengawas daripada LPD se-Kabupaten Buleleng. Jadi itu dalam rangka implementasi dari Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang LPD, sehingga pemerintah memiliki peran sebagai pembina dan pengawasan di LPD. Nah, berkaitan dengan LPD Desa dan Anturan, Kabag Ekonomi telah melakukan pembinaan, tetapi tidak secara kontinuitas, ya, artinya sifatnya sewaktu-waktu. Terungkap dalam persidangan saat itu bahwa belum terjadi persoalan
karena Kabag Ekonomi itu baru menjabat, kemudian sudah mendengar gonjang-ganjing di LPD Desa Datanturan. Memang Kabag Ekonomi menerangkan bahwa belakangan ini sudah terbit SK Gubernur Bali tentang dana yang semula ada di di LPD Desa Datanturan sejumlah 2,5 juta itu saat ini sudah ditegaskan secara otomatis bahwa dana itu dihibahkan kepada desa adat, sehingga terhitung SK diterbitkan pada bulan Maret kira-kira itu 2022 sudah tidak ada uang pemerintah di LPD karena uang itu sudah menjadi milik desa adat. Itu yang terungkap dari saksi pejabat Kabag Ekonomi dan Pembangunan pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian pada persidangan tadi jaksa penuntut umum rencananya menghadirkan 2 ahli, yaitu ahli dari keuangan negara, seorang dosen dari sebuah universitas di Makassar, Sulawesi itu, dan ahli dari kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ternyata ahli dari keuangan negara dari universitas di Makassar itu tidak bisa hadir karena berhalangan sehingga dalam persidangan tadi kita hanya memeriksa 1 ahli, yaitu auditor dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, dalam keterangannya ternyata apa yang dilakukan audit oleh auditor ternyata secara material sangat lemah. Kan hukum acara kita dalam proses hukum pidana itu membuktikan kebenaran material. Kalau formilnya saja salah, bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran material? Contoh, audit yang dilakukan oleh inspektorat adalah audit penghitungan kerugian. Jadi perhitungan kerugian itu yang dilakukan, bukan katanya audit investigasi. Tetapi ketika menemukan angka-angka atau catatan-catatan dalam pembukuan, ya teraudit, yaitu pemucuk LPD, pengurus LPD yang memang harus dikonfirmasi berkaitan dengan kebenaran catatan itu. Contoh, terdakwa saat itu mencatat dalam pembukuan, jadikan ada nasabah kredit. Jadi ada debitur pinjam uang di LPD, kemudian macet, ada timbul bunga dan denda. Nah, teori pencatatan yang digunakan oleh terdakwa saat itu selaku ketua LPD Desa Datanturan adalah dengan cara mencatat, mengakumulasi, menghitung, menjumlahkan jumlah bunga dari debitur ditambah dengan jumlah denda, itu dihitung menjadi satu, kemudian menjadi tagihan dalam bentuk kredit, sehingga menggunakan kode-kode, yaitu misalnya akta BG atau apa gitu. Nah itu. Tetapi dalam proses audit, auditor tidak mengkonfirmasi yang bersangkutan. Karena sebagaimana terungkap dalam persidangan, ternyata wajib hukumnya auditor mengkonfirmasi supaya hasil audit itu yang nantinya menjadi bukti surat ketika diterangkan, ya memang membuktikan audit itu membenarkan secara material ada kerugian. Tapi kalau seperti ini, faktanya tidak ada uang keluar dari pencatatan yang diduga kredit fiktif sejumlah 138 miliar lebih yang diduga kredit fiktif. Kenyataan tidak ada uang keluar sejumlah 311
138 miliar lebih itu nggak ada dana keluar. Itu adalah pencatatan bunga dan denda yang kemudian diakumulasi, dicatat menjadi kredit. Karena itu akan ditagih. Itu masalahnya. Di lain pihak, saat ditemui oleh awak media sesaat usai persidangan untuk dimintai keterangan terkait bagaimana jalannya sidang dan apa saja yang terungkap di persidangan, Kasipitsus Kejari Buleleng Bambang Suparyanto mengarahkan awak media untuk meminta keterangan dari Kasih Intel Kejari Buleleng yang juga selaku humas di kantor Kejari Buleleng. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejari Buleleng menetapkan tersangka NAW yang menjabat selaku Ketua LPD Anturan. Dan selanjutnya ditahan sejak Rabu tanggal 24 Juni 2022. Oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, NAW disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian laporan Gede Sumartayase dari Buleleng melaporkan.